Ya pemirsa, BMKG meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022. Peningkatan curah hujan terjadi di berbagai wilayah dan berpotensi mengakibatkan banjir serta longsor. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi dilanda hujan deras sepanjang akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Menurut BMKG, peningkatan curah hujan ini merupakan akibat sejumlah fenomena yang terjadi bersamaan. Sehingga warga diimbau waspada terhadap potensi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor. Terlebih saat ini merupakan masa libur akhir tahun di mana banyak warga bepergian untuk berlibur. Infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, penguatan gelombang, dan juga banjir rob ya. Bahkan saya lihat sendiri di lapangan itu kecepatan arus dapat mencapai 150 cm per detik. Ini sangat mengganggu dalam pelayaran. Dan juga mohon dilakukan penataan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta terus mengakses informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone info BMKG jalur mudik. Kemudian ini pohon-pohon yang rantingnya rapuh, mohon segera dipangkas, tegakan-tegakan yang rapuh mohon segera diperkuat karena angin kencang bisa mencapai 40 knots. Akibat cuaca buruk ini, nelayan di sejumlah kawasan pesisir Pantura, Jawa Tengah juga tidak bisa melaut. Mereka harus memutar cara agar bisa bertahan hidup di masa paceklik. Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan di ibu kota menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dalam beberapa hari ke depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga meminta Pemprov DKI menyiapkan langkah menghadapi ancaman banjir besar Januari hingga Februari 2023 mendatang. Ya, cuaca ekstrim yang melanda Indonesia diprediksi masih akan terjadi hingga tahun 2023. Potensi badai dan banjir besar juga mengancam wilayah Jabodetabek. Hujan ekstrim diprediksi akan melanda wilayah ibu kota hingga tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Badan Riset dan Inovasi Nasional pun menyebut ada potensi banjir besar yang akan melanda wilayah Jabodetabek. Potensi hujan ekstrim hingga badai ini diprediksi mulai terjadi pada 28 Desember 2022. Bukan tanpa alasan, prediksi badai dan banjir besar ini berdasarkan analisa data dari satelit sistem peringatan dini yang dimiliki BRIN. Badai dahsyat dari laut akan dipindahkan ke darat dengan 2 jalur, yaitu dari barat yang membawa hujan badai dari laut dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Akibatnya, wilayah Banten, Jakarta, dan Bekasi akan menjadi lokasi sentral yang akan dilanda badai tersebut. Warga Jabodetabek juga diimbau untuk mewaspadai fenomena tol hujan laut dan darat pemicu banjir. Jalan tol hujan ini menjadi jalan bagi badai untuk menimbulkan banjir di wilayah Jabodetabek. Bahkan badai yang akan terjadi diprediksi berlangsung dengan durasi lebih dari 6 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kota DKI Jakarta berencana melakukan teknologi modifikasi cuaca di awal tahun 2023. Modifikasi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Indonesia, khususnya wilayah ibu kota Jakarta.
diprediksi akan melanda wilayah ibu kota hingga tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Badan Riset dan Inovasi Nasional pun menyebut ada potensi banjir besar yang akan melanda wilayah. Guys. Kampung Bulo. Pemkot DKI Jakarta dan BNPB akan bekerja sama terkait penanggulangan bencana yang lebih optimal di wilayah ibu kota, termasuk kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi bahaya jelang tahun baru. Nantinya terdapat 2 hingga 3 titik di ibu kota yang akan ditinjau langsung oleh Pemkot DKI, BNPB, dan BMKG untuk mengatasi banjirop. Adapun teknologi modifikasi cuaca akan dilaksanakan dan dibantu oleh BRIN juga TNI Angkatan Udara pada awal tahun 2023 sebagai upaya antisipasi cuaca ekstrim. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik begitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya. Terkait dengan potensi hujan ini, kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Seperti itu, terima kasih. Ya pemirsa, warga Indonesia sepertinya memang tidak pernah bisa tenang dalam menikmati pergantian tahun. Ya mungkin tidak boleh liburan ya. Hampir dipastikan setiap tahunnya sebagian besar wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim, tidak terkecuali di tahun 2022 ini. Warga pun juga diminta oleh pemerintah untuk waspada. Potensi hujan ekstrim hingga badai ini diprediksi mulai terjadi pada 28 Desember 2022. Lalu seperti apa antisipasi yang harus kita lakukan bersama? Kita akan membahasnya bersama peneliti klimatologi BRIN Erma Yuli Hastin, kemudian juga ada PLT Kapus Datin Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, serta Fahri Rajab selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Dan sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk mengundang penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, tapi sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memberikan jawaban apakah akan bisa bergabung dengan kami atau tidak. Tapi saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Mbak Erma. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Baik, sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Abdul Muhari. Saya tahu Bapak sedang berada di perjalanan, menyempatkan diri tetapi ya untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Saya mau ke Pak Fahri terlebih dahulu. Pak Fahri, ini tanggal 28 Desember besok diprediksi akan ada cuaca ekstrim. Ini dari BMKG sendiri akan se-ekstrim apa memang Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi sebagaimana sudah kita infokan dari kami mengadakan preskon pada tanggal 20 Desember ya. Kemudian tadi siang juga kami preskon lagi dan memang dari awal kami sudah menyampaikan bahwa memang di periode akhir tahun ini ada potensi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia termasuk di Jabodetabek ya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi sampai dengan pertengahan Januari nanti gitu ya. Nah, khusus untuk Jabodetabek memang ada potensinya untuk besok 28 Desember potensinya antara hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kemudian ada peningkatan di tanggal 30 Desember. Oke, 28 gitu. Sampai dengan 30 Desember ya Pak ya. Wilayah mana saja Pak Fahri? Ya, untuk 28 Desember potensinya sedang hingga lebat itu yang lebat dominan di selatan ya, Jabodetabek bagian selatan, tapi potensi lebih tinggi, intensitas yang lebih kuat terjadi di tanggal 30 Desember itu merata hampir di seluruh wilayah Jabodetabek. Oke. Untuk cuaca ekstrim seperti ini Pak Fahri, penyebabnya apa ya? Iya, jadi memang Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis dan juga bentuk kepulauan itu tentu banyak faktor dinamika atmosfer yang mempengaruhi ya. Di antaranya
saat ini kita sedang dipengaruhi oleh aktifnya monsun Asia ya. Monsun Kemudian ada juga aliran massa udara dingin atau seruakan dingin dari utara ya, cold surge itu. Kemudian juga masih aktifnya beberapa pusat tekanan rendah, baik itu di utara maupun di selatan Indonesia. Kemudian adanya juga daerah-daerah pertemuan angin ya di wilayah Indonesia. Jadi BMKG dalam membuat perakiraan cuaca itu kan memperhatikan berbagai macam fenomena dinamika atmosfer baik dalam skala global, regional sampai skala lokal, itu kami lihat semua, kami cermati semua dan dihasilkan informasi perakiraan cuaca. Jadi banyak faktor-faktor dinamika atmosfer yang mempengaruhi wilayah Indonesia saat ini. Baik. Saya ke Mbak Erma. Mbak Erma, monsun Asia. Ini memang fenomena yang cukup common, terutama di wilayah Indonesia. Dan separah apa dampak dari cuaca ekstrim yang disebabkan oleh monsun Asia ini terhadap bencana-bencana yang bisa saja terjadi? Khususnya kalau di Jakarta kita setiap akhir tahun biasanya dilanda oleh banjir. Apakah banjirnya yang akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Desember jika memang terjadi banjir ini akan lebih besar dampaknya? Ya, monsun Asia sebenarnya adalah common pattern begitu ya. Jadi pola umum yang terjadi. Jadi monsun itu kan angin musiman yang berganti setiap tahun. Tapi ada penguatan-penguatan, Mbak. Nah, penguatan-penguatan itu sudah diteliti secara klimatologis untuk wilayah Jabodetabek itu Januari dan Februari. Khusus untuk tahun ini itu ada timing yang lebih cepat. Kita menyebutnya rapid timing untuk masuk ke monsun Asia karena penguatannya itu di-trigger oleh cyclonic vortex gitu ya. Vortex pusaran angin yang kemarin terbentuk dua, ada di perairan Banda, yang satu ke utara ke Filipina menjadi siklon tropis menjauh dari Indonesia. Nah, yang ke selatan itu kan berubah menjadi siklon tropis Elly. Nah, ini men-trigger, memperkuat, artinya akhirnya si monsun Asia ini datang lebih cepat dari penguatannya ya. Seharusnya Januari, sekarang Desember di dasar yang terakhir dia sudah lebih cepat. Dan early warning yang sudah disampaikan oleh BMKG saya kira sudah sangat bagus, sudah memberikan informasi bahwa tanggal 21 sampai 31 Desember itu memang ada peningkatan. Kaitannya dengan apa? Sebenarnya lebih fokus pada dua sistem besar tekanan rendah yang saat ini sedang terjadi. Satu di Samudra Hindia yang siklon tropis Darian, dan tadi satu lagi Elly tadi. Ini juga dua hal ini saling tarik-menarik gitu. Buktinya berhari-hari, sudah seminggu, hampir 2 minggu bahkan, Darian itu nggak luruh-luruh gitu kan. Karena ada si Elly gitu. Jadi mereka berpasangan dan inilah sebenarnya yang mengontrol cuaca ekstrim di selatan ekuator, membentang dari Lampung sampai Nusa Tenggara Timur saat ini itu tidak aman-aman saja. Itu perlu dicatat. Itu bagian dari mekanisme penting yang bisa saya katakan tadi mempercepat terjadinya cuaca ekstrim tadi, mempercepat hujan ya yang signifikan bisa turun. Mbak Erma, jadi ini dengan kata lain disebabkan oleh monsun Asia yang dipicu oleh dua taifun itu. Dua siklon. Jadi lebih kuat begitu ya. Ada northerly. Ini berarti nggak normal dong ya, uncommon kan? Uncommon ya itu tadi karena ada penguatan tadi. Harusnya kan Januari Februari. Jadi ini sudah rapid ya, rapid onset begitu ya. Onset. Ada contoh kasus nggak Mbak Erma? Katakanlah dampak dari siklon sebesar ini atau siklon seanomali ini pernah terjadi di negara mana supaya kita juga tadi bisa waspada seperti itu? Ya, kalau kita bicara khusus untuk Jabodetabek, setiap tahun kan ada ya Mbak, 1 Januari 2020 banjir besar. Kaitannya dengan tadi sudah disampaikan Pak Fahri, cold surge tadi ya, seruak dingin, angin utara yang kuat begitu. Kemudian di kasus yang kedua di 2021 itu 23 Februari juga kondisi sama, triggernya dari monsun yang menguat dengan angin utara itu. Nah, untuk yang 2022 ini sekarang beda gitu. Jadi mekanismenya ini karena ada sistem badai yang sangat besar yang sudah ada di selatan. Nah, ini men-trigger apa yang saya sebut dengan tol laut itu tadi ya. Itu hanya bahasa awam untuk mempertegas bahwa ada squall line. Sekarang ini ada badai squall line dan dia bersiap-siap. Badai apa Mbak Erma, mohon maaf? Squall line. Garis badai kalau Oke. Wow. Ya, jadi nah case-nya apa? Case-nya itu pernah ada
pernah ada dan kami sudah teliti itu dan sedang publish gitu ya, proses publish. Jadi itu Di mana pada case-nya, Mbak? ya badai squall line yang membangkitkan banjir rob terparah di Indonesia itu terjadi 2020 dan di musim kemarau tahun tanggal 24-25 Mei. Nah ini adalah satu sistem badai yang sangat besar sebenarnya dan ini kenapa? Karena dia nanti connecting dengan laut, jadi terkoneksi dengan laut dan akhirnya ya banjir rob parah juga bisa dipicu oleh badai squall line itu gitu. Oke, jadi yang perlu waspada mungkin wilayah utara Jakarta atau wilayah utara pantai Jawa? Ya, hampir seluruhnya. Jadi Pantura dan Pansel Pansel itu pun, oke. waspada gitu ya. Oke, Bukan hanya baik. Pantura, juga Pansel. Baik, wilayah pantai utara dan juga selatan ya. Baik, Mbak Erma. Kalau begitu saya ke Pak Abdul Muhari, apakah ada katakanlah potensi mitigasi, antisipasi seperti apa mungkin yang terutama harus dilakukan oleh wilayah yang seperti tadi Mbak Erma katakan tinggal di pinggir pantai utara dan juga selatan? Ya, makasih Mbak. Pertama, khusus untuk antisipasi cuaca ekstrim yang sebagaimana sudah disampaikan oleh BMKG, diperkuat oleh BRIN, BNPB saat ini sudah berjalan melakukan teknologi modifikasi cuaca untuk kawasan Jawa Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat di seluruh kabupaten kotanya. TMC ini kita lakukan mulai tanggal 25 sampai tanggal 3 Januari nanti bersama rekan-rekan BRIN, BMKG, dan TNI Angkatan Udara menggunakan 2 unit pesawat CASA. Dan tadi pagi, sebagaimana juga mungkin sudah diketahui oleh teman-teman media, kami sudah, Kepala BNPB sudah bertemu dengan PJ Gubernur DKI untuk membicarakan langkah-langkah kesiapsiagaan kita pasca Natal, jelang Tahun Baru, hingga nanti puncak musim hujan di Januari, Februari. Jadi semua langkah-langkah yang sifatnya antisipatif, tadi Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan kesiapan alat perangkat personil untuk menyikapi potensi bencana bawaan dari cuaca ekstrim ini seperti banjir dan lain-lain. Jadi saya kira kita dalam konteks kesiapsiagaan sudah cukup, artinya sudah cukup siap untuk menghadapi cuaca ekstrim di sepanjang jelang tahun baru ini. Perlu evakuasi nggak Pak Abdul Muhari? Saya harap sih tidak ya. Kalau evakuasi itu nanti melihat kondisi di lapangan. Kalau ya, memang tidak sampai nanti kondisi kedaruratannya mengharuskan kita harus mengevakuasi masyarakat, itu nantinya tergantung melihat benar-benar kondisi di lapangan, Mbak. Karena kalau bencana hidrometeorologi basah ini yang pastinya jadi perhatian itu adalah masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai dan juga di sepanjang lereng tebing. Kalau memang terjadi hujan intensitas tinggi dengan durasi lebih dari 2 jam yang memungkinkan terjadi banjir atau tanah longsor, maka masyarakat di daerah rawan ini sepanjang daerah aliran sungai, daerah flooded area, daerah landaan banjir dan daerah padan lereng tebing itu kita ungsikan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Baik. Jadi ini kami juga sudah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk mengaktifkan patroli siskamling bencana bagi di daerah mungkin Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk benar-benar bisa melihat situasi di lapangan. Baik. Kita harapkan agar ya, walaupun memang mitigasi dan juga antisipasi dilaksanakan, tapi kita harapkan memang dampaknya tidak akan sangat katakanlah parah seperti itu bagi warga ya. Baik, kita akan gali lebih dalam terkait dengan fenomena ini karena sebelumnya juga Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Dwi Korita Karnawati ya, Pak Fahri ya mengatakan ada 4 fenomena yang terjadi secara bersamaan yang juga menjadi penyebab dari cuaca ekstrim ini. Tapi tetaplah bersama kami Pak Fahri, Mbak Erma dan juga Pak Abdul Muhari. MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.